Halo sayangku semua, selamat siang. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Felicia Julia. Dan I love you, sehat-sehat selalu cinta. Pada hari ini saya membikinkan berseliweran viral-viral di akun saya, di beranda saya, yaitu bikin roti bolu. Lagi pula selama ini ada request dari beberapa orang termasuk my baby. Dia suruh gue untuk bikin kue bolu. Tapi ingat ya, ini versi saya sendiri Felicia Julia. Dan tolong kondisikan di mana kamu berada saat ini. Ini bisa tersambung secara otomatis di YouTube aku Felicia Julia. Tapi ini versi saya sendiri karena perdana pertama kali gue bikin kue bolu. Jadi maaf sebelumnya gue nggak tahu, gue juga nggak yakin apa jadi atau nggak, itu yang gue maksud ya. Yang penting kita berusaha untuk membuat suatu karya yang indah. Karena semua orang diberikan bakat, talenta, hobi, dan apapun yang diberikan sama Tuhan. Yang penting dalam hal positif, kenapa kita nggak menyalurkannya. Itu kalau prinsip aku. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mampu, tidak ada kata aku nggak seperti orang lain, bukan. Karena aku itu bukan tipe aku, bukan sifat aku sekali. Orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Orang lain mampu, kenapa aku nggak mampu? Semakin aku tertantang untuk menghasilkan suatu karya yang indah. Tapi maksud aku sedikit berbeda dengan masalah orang lain. Begini, bahan-bahan sebagai berikut. Tepung terigu, Martega, gue pakai Rose Brand, coklat meses, keju, coklat tos, dan telur 2, gula putih gulaku, dan minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Ini yang penting, minyak baru. Sekali lagi bahan-bahan sebagai berikut: tepung terigu, mentega, coklat meses, keju, minyak baru, coklat tos, telur 2, gulaku, gula bagus bukan gula kiloan. Oke. Dan pertama kali yang kita siapkan yaitu adonan, bikin adonan dulu. Ini bahan-bahannya kita minggirkan dulu ya sayang, karena tempat aku dapurku kecil, bukan tempat yang luas, bukan tempat yang besar. Oke, kita minggirkan. Dan maaf, aku nggak punya ceplok, jadi aku pakai sendok untuk kocok. Oke. Ini tersambung di YouTube Felicia Julia, jangan dibahas yang lain. Pertama kali kita ada kocok telur, 2 telur. Ini kosong, oke. Kita kocok telur dulu. Ha. 1, 2. Oke, 2 telur. Kemudian kita kocok dulu sayang. Kita kocok agak mengembang dikit. Jadi kita kocok agak mengembang dikit ya. Nah, jadi kayak mengambang tambah banyak. Kemudian kita persiapkan gula pakai sendok yang lain ya, jangan lengket, jangan pakai lengket ini. Kita sendok kering.
4 sendok atau 5 sendok sesuai selera. 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke. Ingat, pakai gulaku, bukan gula Semarang, bukan gula kiloan ya. Kemudian ini kan kering kan sendoknya, kita kocok dalamnya sendok yang kita pakai. Harus yang rata. Kalau pakai gula aku bagus, karena gula aku tuh sudah halus. Kalau pakai gula kiloan itu agak kasar. Mutu jelek karena kan penjualan juga lebih murah. Jadi campurkan merata dulu sama telur. Ya. Kemudian udah selesai, kita pakai coklat atau bembeng, suka-suka pakai 2 bungkus coklat. Dan 2 coklat belum masih banyak. Kita pakai gunting satu-satu dulu. Semua. Ini yang kedua, oke. Jadi 2 bungkus guys ya, sayang. Kemudian kita aduk-aduk rata. Kita aduk rata, oke. Harus semua, harus tercampur rata ya. Coba gue liatin dari depan. Jadi kita aduk rata. Jangan sampai ada bungkusan coklat, merek coklat tadi. Jadi di pinggir-pinggir ini diratakan semua. Biar nanti kalau jadinya enggak manis, satunya pahit. Oke. Kemudian kita pakai mentega. Bentar. Kita pakai mentega, guys. Mentega. Susah kalau Mbak Impun sama Noe. Jadi gue harus karena gue harus Mbak Impun, Mbak ini juga susah, guys. Jadi kita pakai mentega 1 sendok. 1 sendok. Kita masukkan. Oke. Coba gue lihatkan depan. Ini mentega. Ya aduk-aduk yang rata ya, sayang.
bikin kue bolu. Enggak. Suka lu mau dicairin menteganya atau enggak suka lu. Tapi aku sukanya yang langsung aja. Jadi diaduk-aduk. Kalau nggak dicairin memang ada agak sedikit mengumpal, kan kelihatan mentega mengumpal. Itu buat aku sensasi sendiri. Jadi nanti kue bolunya ada seperti ada putih-putihnya. Jadi nggak hitam terus semuanya hitam gitu loh maksudku sayang. Oke, paham. Jadi kopek dulu, oke. Harus yang rata. Ya sabar kalau bikin kue itu. Biar hasilnya bagus. Oke, kemudian kita masukkan tepung terigu ya. Bentar. Karena gue kan nggak punya alat kocok gue nggak punya. Jadi kita pakai tepung terigu. Suka lu mau tepung segitiga atau cakra sesuai selera. Jadi potong kita pakai sendok kering ya, pakai sendok kering. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ikuti gula, karena gula 5, jadi tepungnya juga 5. Kita aduk-aduk lagi. Karena nggak bisa lewat handphone langsung, karena gua harus pegang handphone, harus konsentrasi masak sendiri. Jadi maaf, masih belum bisa terlihat di layar kamera. Karena gue harus mengaduknya. Karena gue mengadukkan pakai sendok. Jadi seperti ini hasilnya. Gue liatin. Makanya kalau pakai masak itu pakai Thailand gini sayang. Jadi kalau sudah ini kayak apalagi pakai handphone kotor bisa dilap di sini kan ini nanti dicuci supaya bajumu tidak kotor. Jadi kayak gini ini kan sudah dicapung tepung ya. Jadi harus yang rata. Jadi seperti ini, tidak kental, tidak encer. Terus kita berikan minyak. Minyak baru ya guys, bukan minyak bekas pakai ya guys. Minyak baru. Gue kasih tahu, gue pakai minyak Sunko. Bentar. Gue pakai minyak Sunko, minyak bagus, bukan minyak kiloan itu yang gue maksud. Bukan minyak bekas pakai. Karena kalau semua masakan aku selalu yang menyehatkan. Jadi lihat ini Pak, gue pakai Sunko. Gue pakai Sunko, jadi gue isi ulang di tempatnya minyak. Kalau masak-masak. Sunko minyak baru 2 liter. Oke.
Pakai minyak baru, minyak yang bagus, bukan minyak kiloan. Gue pakai minyak Sinko. Gak tahu kamu kan, kalau orang nggak sama seperti aku takutnya juga nggak jadi. Oke. Kemudian kita berikan minyak 2 sendok, minyak baru 2 sendok. Satu, 2, oke. Udah. Minyak baru, Sunko. Kita aduk-aduk. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi tidak terlalu kaku, tidak terlalu encer juga. Tergantung minyaknya juga, karena gue pakai Sunko, gue nggak tahu lu pakai merek apa minyak, mungkin bisa mempengaruhi, gue nggak tahu. Kemudian memakai Thailand seperti ini, Kak, bekas putih, tapi ingat ini harus kering. Itu harus dijemur matahari setelah dicuci, jangan sampai basah, itu intinya. Oke, kemudian kita olesi mentega sedikit. Kita olesi mentega pakai tangan aja, pakai tangan diolesi mentega. Tipis-tipis saja, yang penting merata. Semua ya guys, karena ini bentuknya kan puding, ini kan nggak beraturan puding gini, oke. Ini dia harus sama, semuanya harus sama. Kemudian kita pakai tepung, tapi diayak. Tepung disaring, diayak. Sedikit aja sayang, kan untuk menutupi mentega supaya tidak terlalu lengket. Diayak pakai saringan, oke. Jadi harus sama rata pinggir-pinggiran. Jadi bukan hanya di tengahnya juga, tapi juga pinggiran. Setelah semua sudah selesai, kita masukkan gue cuci tangan dulu sayang, karena lecet-lecet bekasnya mentega. Terus kita taruh di sinian juga. Soalnya baskomnya memang data sayang besar. Aku kan suka yang besar-besar seperti dirimu. Oke, kita masukkan ya sayang. Kita masukkan. Pelan-pelan ya. Ngitari gini. Supaya nanti ditaruh tempatnya itu sama rata, oke.
Ini sambil diputer-puter gini ya. Ininya diputer supaya merata. Oke. Dar, kalau aku lihat kamera gak jadi-jadi terlalu lama. Jadi aku tanganku membelakangi kamera. Dar, gue pakai tangan ya guys, karena sayang kalau dibuang. Pakai tangan ya guys, karena sayang bikinnya ini. Ini kan masih banyak. Tuh, banyak. Udah, masih banyak, gak usah. Oh, gue cuci tangan dulu sayang. Oke, kemudian sebentar. Kita pakai ini. Jangan sampai ini jelek hasilnya ya sayang. Jadi diturunkan biar nggak nanti kalau ditutup gini nggak ke kanan ke kiri. Tapi aku nggak suka kejelekan karena lihat pinggirnya masih melontek. Kita hapus dengan tisu. Karena aku kan nggak lihat. Maklum kan kita pakai sendok, pakai namanya juga manusia. Jadi lihat ini kan pinggirannya nggak bagus. Pinggirannya nggak bagus. Jadi ini harus kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu guys. Karena aku nggak ingin bikin apapun kelihatan jorok. Bentar. Gue ambil tisu dulu. Ambil tisu. Taruh di pinggir aja jadi. Jadi harus yang bagus, oke? Aku nggak suka kelihatan jelek kotor.
Jadi digini-gini kan, oke? Supaya rata. Nah, kan masih lebih cantik dari tadi ini belentong. Gitu yang gue maksud. Sekarang kita siapkan dandang untuk kasih air, kasih air, kasih air, oke? Kasih air. Kita tutup. Kita rebus maksudnya, kita kukus ya, kita tutup. Kemudian ini tempatnya ini kita bawa begini, oke sayang. Nah, untuk cukup lebih besar pancinya, itu lebih besar ininya. Kemudian kita nyalakan kompor. Nah, kita nyalakan kompor 20 menit. Oke, apinya juga jangan terlalu besar-besar sayang. Oke. 20 menit terus kita tunggu, kita tutup sayang. Nah, untuk langkah selanjutnya daripada gue menunggu kue bolu, gue ada bikin kerupuk mie. Tapi dia harus dijemur dulu supaya panas kerupuk mie ya. Kita goreng kerupuk sambil menunggu. Sekarang jam berapa? Sekarang setengah 3 pas besarnya, berarti 15 menit atau 20 menit. Kalau enggak 9, 10 nanti. Oke, kita goreng kerupuk. Untuk masker. Ada maskeran sayang. Kemudian tuangkan minyak baru. Kemudian kita tuangkan minyak baru di wajan. Panaskan kompor. Kompornya agak macet ini. Dan nah, kita pakai kompor, guys. Kita nyalakan kompor. Kerupuk dipanaskan dulu apinya. Gak habis. Gas masih baru. Memang agak macet komporku, sudah lama, sudah 10 tahun pakai kompor. Gas masih baru, lihat gas masih baru. 3 kilo masih beli baru ini. Maklum, kompor ini sudah 10 tahun pakai, jadi agak macet-macet kalau dibuka. Agak rusak, lecet-lecet. Dan setiap hari dibikin masak, lalu kan jarang dibikin masak lain lagi kali. Barusan Manwe, ini makan ini aja LPG-nya gue masih ada baru. Di rumah ada persediaan gas juga baru. Gue kasih lihat, nah ini baru juga. Gas baru. Dan itu juga baru. Kan namanya orang jualan. Namanya orang masak. Gak mungkin beli gas 1. Ini ada gas 3, man. Jadi ada gas lagi 2. Itu 1, itu 2. 1, 2. Terus yang di dapur ini 3. Kita tunggu dulu matangnya dulu kompornya. Kemudian kita masak kayak
Kita masukkan ini satu-satu ya saya. Setelah wajannya selesai panas, kita ambil satu-satu. Berarti belum panas ini kompornya. Belum panas. Iya belum panas. Santai, nanti kan juga panas sendiri. Nah, sudah mulai panas itu. Mulai meletik-meletik. Nah, sudah mulai panas. Nah, sudah mulai panas. Nah, sudah mulai panas. Nah, sudah mulai panas. Oke. Sudah mulai panas. Ambil lagi satu-satu ya, guys. Nah, sudah mulai panas. Betul, betul. Apaan sih saya? Satu-satu gorengnya. Supaya mekar. Satu-satu gorengnya supaya mekar kerupuk. Minyaknya harus yang banyak. Nah, sudah mulai mekar sekarang. Wow, cantiknya. Sudah mulai mekar. Itu kan barusan pertama kali jadi kurang mekar. Jadi ini kurang mekar. Ini mekar. Oh, cantiknya. Jangan gosong-gosong ya. Jangan gosong-gosong. Makanya harus satu-satu sayang biar ngambang dong. Jadi dibalik masaknya supaya bukannya atas yang matang, yang bawahnya nggak matang. Kalau dimakan atas keras. Minyak sampai opposite. Jadi intinya jangan gosong-gosong. Diminggirkan ini. Ini mulanya panas, jadi kompornya agak kecilkan. Takut gosong. Hati-hati belum coklat, sudah coklat sayang. Gosong kalau coklat itu. Hati-hati. Soalnya minyaknya sudah panas. Sudah coklat ini.
menyerupai gosong. Bukan, gue bukan koki, gue bukan cah. Gue manusia biasa sama kayak kamu kok sayang. Cuma aku kan dikasih Tuhan bakat, hobi, talenta dari Tuhan. Jadi kenapa nggak digunakan untuk hal yang baik? Gue punya hobi masak, bakat masak, talenta memasak dari Tuhan. Jadi nggak salahnya dari cara mencoba. Yang penting kan hobi bakat itu positif, bukan hobi bakatnya maling-maling, itu dosa. Masih sayang. Ya kan karena Tuhan mungkin sudah ciptakan aku ke dunia itu pinter nyanyi, pinter masak, bisa masak. Ya bersyukur banget gue. Gak semua orang bisa seperti gue. Tapi aku juga sadar banyak orang yang jauh lebih baik dari gue. Banyak yang pinter masak, pinter nyanyi dari gue, itu intinya. Hati-hati masak sambil nyanyi gimana? Gue gak putar musiknya. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagi bidadari di hatimu. Hai sayangku, ini sudah habis. Perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ini banyak. Kamu salah ngomong aku sayang. Sudah, ini buka. Sekali lagi ya guys, aku pikir ya semua manusia itu pasti diberi bakat, hobi, talenta dari Tuhan. Ya pasti ada yang dikasih Tuhan kepintaran dari bayi, oe baru lahir. Mungkin mereka pandai menggambar, pandai melukis, pandai basket, voli, permainan catur, berenang. Terus mereka pandai memasak, menyanyi. Pokok menghasilkan suatu karya yang indah, bisa menghasilkan duit dengan cara halal. Itu harus kita support. Teruskan bakat kamu, talenta, hobi kamu dari Tuhan. Yang penting positif. Jangan kamu malas berusaha, malas bekerja dengan bakat hobi dari Tuhan. Kamu keluar rumah jadi maling-maling itu dosa. Gitu. Jadi kalau bakat hobinya dari Tuhan, talenta itu positif, kenapa kamu nggak mengembangkannya? Abaikan penilaian orang lain tentang dirimu. Namanya orang, yang penting kita nggak perlu terlihat sempurna di mata orang lain. Kita nggak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Apalagi orang punya penyakit hati, nggak bisa. Di mata orang punya penyakit hati iri, apapun tentang kita. Di mata dia kita bukannya yang terbaik. Kita pasti salah, kita goblok. Tapi di mata orang yang tepat dan di mata Tuhan kita pasti sempurna. Itu loh. Yang penting teruslah berkarya, teruslah untuk mau belajar. Tidak ada kata aku tidak bisa, aku tidak mampu. Yang ada adalah kamu belum apa-apa sudah menyerah. Kamu belum apa-apa sudah meratapi nasibmu. Sekarang kamu lahir miskin bukan berarti kamu nggak punya masa depan. Oke, karena kemiskinan dan masa depan itu berbeda. Kamu boleh miskin dengan keadaan waktu kamu lahir. Seperti aku, bukan dari orang kaya, juga gue orang tua miskin. Tapi karena aku adik-adik cece, mama, papaku ada rajin bekerja, menggunakan bakat, hobi, talenta dari Tuhan untuk hal yang positif. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, dan Tuhan restui. Akhirnya, setapak demi setapak, pelan-pelan kita dibangkitkan Tuhan. Kita dinaikkan ke atas. Karena tidak semua orang berada di bawah. Bukan berarti orang yang berada di atas selalu berada di atas. Kalau orang hidup dalam kesombongan, orang suka pamer, merasa dirinya paling cantik, ganteng, pintar semua, Tuhan pasti menjatuhkan dia dalam titik level terendah. Karena akibat kesombongan. Itu loh. Oke, jangan jadi orang yang sombong, jangan gila harta, gila kekuasaan, derajat, apalagi hartanya orang lain sampai bunuh-bunuhan, membunuh nyawa orang demi sebuah harta itu nggak boleh. Oke, lebih baik berusaha. Jangan korupsi, melakukan korupsi. Itu juga dosa. Ya, belajar dari orang-orang yang punya motivasi untuk lebih baik.
Jangan bergaul dengan pergaulan yang negatif. Karena apa? Kamu punya orang tua, punya keluarga dari positif, membuat kamu masa depan kamu ceria, memenuhi segala kebutuhanmu. Kemudian kamu beranjak dewasa, kamu punya teman, punya pergaulan, punya lingkungan yang kotor, negatif, rusak, suruh kamu merokok, nge-vape, alkohol, ke dugem, ke diskotik, main perempuan, main cowok, korupsi, cinta duit orang, sampai nyolong-nyolong maling, itu dosa. Oke, tinggalkan perbuatan kamu itu nggak ada manfaat buat kamu masa depanmu. Tapi terus belajar untuk saling menghormati, menghargai, mencintai Tuhan. Itu yang utamakan Tuhan di atas segalanya. Kemudian cintai orang tuamu, saudara kandungmu, sepupumu, anti, uncle, dan semua orang. Maka keberhasilan dan cinta kamu sama orang itu didengar Tuhan, doamu tembus ke surga. Kamu diberikan panjang umur, kamu diberikan keselamatan, kamu diberikan kesuksesan, kamu diberikan rezeki, kamu diberikan kebahagiaan. Karena cara hidup kamu adalah positif. Dan tidak semua orang memilikinya. Kebanyakan orang berlomba-lomba cuma mementingkan wajah, body. Wow, akulah paling cantik. Wow, akulah paling ganteng. Wow, akulah paling pintar, paling sempurna. Tapi hatinya kenapa tidak diperbaiki? Hatinya kenapa punya penyakit hati? Hatinya kenapa suka jadi maling? Itu yang harus kamu buang, sifat kamu yang kotor, yang rusak, yang negatif. Bangun dirimu untuk hal yang positif. Kamu harus percaya diri. Sekarang kalau kamu tidak be yourself, hidup ini keras, hidup ini kejam. Apalagi lu hidup seorang diri di dunia. Ya, tidak ada yang bisa kamu percaya selain Tuhan dan dirimu sendiri. Percaya bahwa kamu bisa, kamu mampu. Hasilnya terserah Tuhan. Jangan kata, aku menyerah, aku tak bisa, aku tak mampu. Itu jangan. Yang benar ada, aku bisa, aku mampu. Karena Tuhan bersertaku. Karena doa orang tua, doa keluarga besarku. Itulah yang membuat aku sukses dalam segala hal. Itu yang membuat aku punya rezeki. Dengan cara yang positif. Itu aja sayang. Ya, be yourself. Makanya be yourself. Yo, bukan dinasihati toh sayang, memang fakta. Coba sekarang gue taruh di sini dulu. Kerupuk ya guys, kerupuk guys. Panas. Oh, wah, sini cantik-cantik, gak ada yang gosong loh guys. Oke, cantiknya. Cantik banget tuh guys. Panas ini, panas. Panas. Oke, kita tunggu saya. Habis ini saya bolunya saya. Belum, 5 menit lagi. Gue gak tahu bolu apa brownies, gue gak tahu. Kan ada berita viral-viral katanya bolu, tapi gue juga gak tahu bolu atau brownies, gue gak tahu juga. Bolu brownies, aku pikir ya brownies mungkin ya karena coklat. Kalau bolu itu yang aku tahu warnanya kuning. Warna kuning bolu. Warna kuning kali bener ya. Open gue aja ini barusan perdana bikinnya lo, gue belum tahu jadi. Beberapa hari yang lalu gue coba bikin donat.
Pertama memang kayak nggak berhasil. Karena maklum ya guys. Aku kan sudah bilang ya. Aku lebih suka disuruh memasak, masakan berbagai resep masakan kreasi aku sendiri Felicia Julia daripada kamu request atau minta tolong gue untuk suruh gue masak roti-roti kue-kue. Karena aku sudah bilang aku nggak bakat banget dalam bikin kue bolu. Dulu aku sering banget bikin bolu, terutama juga sama mamaku, belajar dari mamaku yang pintar masak, sudah jago sejak masa muda, sejak bujangan belum menikah. Jadi aku melihat nenek moyangku, terus mamaku juga pintar masak. Jadi aku termotivasi, mereka sama-sama perempuan, mereka keluargaku, kenapa selalu berkutik di dapur. Jadi aku melihat sendiri, aku lebih suka belajar otodidak, bukan dari buku-buku atau dari YouTube, dari orang-orang, bukan. Jadi aku sering belajar otodidak, melihat langsung, mendengar langsung itu. Jadi karena mamaku sama mamaku memasak di depan aku, akhirnya ada tumbuh keinginan, wah mamaku pintar, amaku pintar masak, kenapa aku enggak? Kan aku cucunya, aku anaknya, jadi aku termotivasi untuk bisa masak. Bukan berarti aku hebat masak ya, beda arti lagi loh. Kalau aku hebat masak berarti aku mungkin sudah menghasilkan karya yang lebih tinggi. Kayak aku bikin restoran atau warung atau makan atau aku cek. Aku bukan cek masalah gitu. Tapi aku hanya rakyat biasa, wanita sederhana. Tapi aku termotivasi sebagai perempuan itu harus bisa masak. Karena apa? Besok kalau punya pasangan, kita harus masakin buat pasangan, buat keluarga tercinta. Itu jauh lebih baik daripada kita memberi pasangan kita makanan di luar. Memang makan di luar enak, kita tinggal bayar, tinggal GrabFood, kita pergi ke restoran di hotel berbintang. Tapi masak sendiri dari pasangan itu kan memasaknya dengan penuh cinta kasih sayang, memasaknya dengan tulus hati ikhlas. Bukan ingin mendapat pujian, bukan. Ingin pasangan kita makan dari makanan kita supaya sama-sama sehat. Karena kita memasaknya untuk pasangan, untuk keluarga pasti dengan bahan-bahan yang higienis, terjamin kebersihannya, terutama pemakaian minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Kedua, gue tidak pernah pakai gula selama memasak. Ketiga, gue tidak pernah pakai apapun bahan-bahan bumbu-bumbu yang instan bubuk-bubuk itu sasetan, itu aku nggak pernah. Tapi aku selalu memakai bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang pre, bawang bombay. Itu kalian aku satu-satunya bumbu masakan resep apa ciri khas aku memasak. Jadi dengan cara yang alami, bukan dengan cara instan. Karena aku pikir dengan bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang pre, bawang bombay itu kan bahan dari alam yang ditanam di bawah tanah. Itu pemberian dari Tuhan, jelas sehat. Kalau bumbu sasetan itu kan penggilingan dari pabrik. Memang bagus, tapi saset kalau dijual di warung-warung kena matahari itu rusak, bisa menyebabkan kanker ginjal dan cuci darah seumur hidup. Karena kalau ada bumbu, kalau sekarang kamu bikin apapun ditaruh plastik, terus kena matahari panas matahari, terus kamu makan, kamu minum rusak. Oke, lebih baik beli di supermarket karena apa tertutup tempat yang strategis. Tuh. Tapi alangkah bijak pakai bawang alami saja daripada bumbu sasetan. Belum 20 menit belum. Oke, sudah. Oke, kita lihat sekarang bambunya. Oke, kita buka. Oke, guys. Semoga jadi ya, guys. Ini sudah uapnya juga, guys. Oke, panas juga. Tuh. Oh. Jadi, guys, kita matikan kompornya, guys. Oh. Manis. Oke, sekarang kita cara menuangkan ya, guys. Kita cara menuangkannya, sayang. Ini diminggirkan dulu, guys. Tempatnya itu sempit soalnya. Kita pakai ini ya, guys. Seperti biasa, guys. Kita pakai ini tarenan, ya. Kita pakai tarenan, sayang. Ya, aduh, susah banget.
Dah. Nah, cantiknya. Oh, panas. Sekarang kita tumpuk. Ya, berhasil. Wah, gue liatin dari depan. Wow, cantiknya. Ya, cantiknya. Tuh, bagus sekali, gila. Wow, amazing. Get caught. Wow, wow. Wow. Ini barusan pertama kali aku bikin loh, tapi beneran sukses. Berarti kan nggak ada kebohongan, nggak ada tuh. Oke, sekarang gue pakai ini panas. Kita pindah di tempat yang strategis. Panas sih loh. Panas matahari. Panas sih loh sayang. Karena ini barusan perdana ya. Mantap. Mantap dong. Siapa tuh Felicia Julia? Makanya lu nggak rugi punya cewek seperti gue. Mau berusaha. Tak pantang menyerah. Semangat 45. Be yourself. Itu intinya. Oke, kita pindah di tempat yang strategis yuk. Supaya nggak gelap-gelap, nggak kena sinar. Karena ini tersambung di YouTube soalnya, oke. Kalau gini tempatnya kan terang. Nggak ada kena efek, nggak kena filter juga. Gue liatin lagi ya. Gue liatin lagi. Dari karena tadi sinar matahari, oke. Oh, cantiknya. Oke. Ini barusan perdana loh, sayang. Cantik loh, oke. Oke. Kemudian kita pakai mentega, pakai keju, pakai coklat. Wah, ya harus. Enggak, Mas. Tuh. Oke. Sekarang kita cara menabur, membaurkannya atas supaya tampil cantik. Karena ini sudah cantik, tidak ada berbekas. Ini pertama kali gue bikin loh, modal nekat, istilahnya modal nekat. Karena aku tertantang orang bikin bolu ayam, bebek kuci enak juga bilang bikin bolu gue. Tanya, sini ini pertama kali loh tanpa belajar sebelumnya, jadi ini langsung live, langsung bikin, masuk di channel gue YouTube Felicia Julia. Jadi belum ada praktek sama sekali, ini baru yang pertama kali sumpah. Jadi ini gue kasih mentega dulu tuh, warnanya untuk kita taburin keju. Jangan banyak-banyak. Ingat pesanku jangan mentega kiloan ya, tapi mentega yang bagus. Bermerek apa mau Brand, gue pakai Rose Brand. Karena di tempatku itu kalau supermarket ada, cuma pasar itu nggak ada. Brand nggak ada, adanya Rose Brand, Filma atau merek apa, pokoknya bermerek bagus. Harus dibaurkan seperti ini, oke? Jangan terlalu banyak juga. Pinggir-pinggir juga ya.
supaya empuk. Lihat, empuk, empuk, empuk. Oke. Kemudian kita parut keju, kejunya juga keju yang bagus, jangan keju kiloan, semuanya jangan kiloan sayang, itu yang gue maksud sayang. Oke. Nah, kita taburkan keju. Keju. Keju, kalau sudah selesai kejunya kita tutup supaya tidak rusak. Jadi bisa dipakai lagi. Kalau kamu nanti bikin kue lagi atau bikin masakan memakai keju. Kemudian kita oleskan coklat. Sesuai selera mau topping apa. Dipakai coklat, oke. Pakai coklat. Pakai coklat. Hias dulu ya, baru masuk kamera. Karena aku mau hasil masakanku terlihat sempurna, terlihat cantik. Nah, mudah kan? Wow. Bolu coklat keju Felicia Julia. Beginilah hasilnya, gue lihat dari depan. Nah, cantiknya. Oke, bolu empuk lagi, Beb. Coba kita potong, coba ya, kita potong yang pinggir. Ya, kita mukbang, oke? Kita mukbang ya, Beb. Berdoa dulu deh, sebelumnya kita makan. Tuhan Yesus Kristus yang pertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Saya Felicia Julia, ini baru pertama saya bikin live memasak tersambung di YouTube Felicia Julia. Dari belajar menghasilkan suatu karya indah, dan ini baru pertama kali saya bikin bolu atau brownies, saya sendiri tidak tahu. Kalau tanpa campur tangan Tuhan, tanpa bantuan Tuhan, ini semua tidak mungkin berhasil. Jadi ini bisa berhasil, bisa sukses menghasilkan bolu brownies yang indah. Bukan karena kekuatan saya, bukan usaha saya, melainkan karena kehadiran Tuhan Yesus yang membantu menggerakkan tangan saya untuk menghasilkan karya indah, untuk membuat masakan yang enak, yang indah disedap di mata. Dan begitu juga ada empuk. Terima kasih apa-apa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas semua penyerentaraanmu, kasih sayangmu, cintamu, kuasamu, mukjizatmu, kesetiaanmu dalam diri saya seorang Felicia Julia. Dan terima kasih juga Tuhan, Kau berikan aku Baby Jonas. Dia adalah satu-satunya orang yang berada di balik semua ini. Dia support saya selama ini. Dia begitu perhatian sama saya. Kesetiaan dia gak perlu diragukan lagi. Dia juga baik hati, dia bekerja keras, dia laki-laki yang ganteng, dan dia adalah laki-laki yang diberikan Tuhan malaikat diutus Tuhan untuk menemani perjalanan hidup saya. Dia hadir dalam kehidupan saya. Mungkin bagi orang lain dia banyak kekurangan dan kelemahan, tapi bagi saya dia adalah paling ganteng sedunia saya. He is perfect man, he is amazing, he is very good. Terima kasih ya Tuhan. Dan terima kasih saya Coach Jonas
I love you Papa Yesus, I love you Tuhan Yesus, I love you baby Meci Joannas. Dan terima kasih untuk semuanya, I love you. Men, haleluya amin. Sekarang kita makan, kita sudah coba mukbang langsung di YouTube aku Felicia Jula. Tuh, empuk. Gue bilang. Empuk banget, tidak berminyak, tidak netes-netes margarin, mateng, dalamnya juga mateng. Mateng, tidak tahu keras, tidak tahu lembut, tidak teratas, jadi berkecumpam. Mateng, dalamnya juga mateng. Makasih ya sayangku. Betul. Aku kalau mah brownies saja. Brownies Felicia, cewek VC Felicia, Cucu Enas dan Felicia Julia. Ini yang bentar Felicia jadi ya sayang. Sekali lagi. Beginilah brownies keju coklat dari seorang Felicia Julia, brownies keju coklat cewek Cico Enak Felicia Julia. Dapatkan resep-resep masakan simple, sederhana, praktis, hemat, bergizi, menyehatkan dan menggairahkan. YouTube Felicia Julia, follow, like, share, dan praktekkan dalam kehidupan kalian masak untuk makanan bersama keluarga tercinta, buah hati, mertua, dan keluarga besarmu. Ini pertanda gue masak sudah jadi matang, empuk. Tantenya yang cucu tajam aku memandang. Terima kasih sayangku. Oke. Makasih ya, Beb. Yuk sudah. Dadah. Sekali lagi kunjungi, share, follow YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan simple, praktis, murah, hemat, bergizi, dan menggairahkan dari seorang Felicia Julia. Sampai jumpa di episode berikutnya, masak-masak berbagai bolu. 2 kali gue masak kue loh. Pertama donat dan sekarang ini brownies keju coklat. Dan kebanyakan masak-masakan gue. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.